Shalom semuanya. Kita akan mencoba mengakhiri bab pelajaran kita yang terakhir tentang second coming atau kedatangan Tuhan Yesus. Nah, beberapa hari yang lalu telah saya sampaikan tentang pokok daripada kedatangan Tuhan Yesus atau kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali atau second coming, dan sedikit repetisi, sedikit pengulangan. Saya mau menyampaikan ini supaya semua kita walaupun dengan waktu yang sangat singkat, tapi kita bisa memahaminya secara menyeluruh. Nah, setelah kita mengalami pemulihan, maka kita perlu mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangan Tuhan Allah, Tuhan Yesus yang kedua kali. 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ingat, 1 Tesalonika 5 ayat 23 berkata bahwa semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi poinnya bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu adalah satu pernyataan yang dinyatakan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Nah, oleh karena itu setelah kita mengalami kelahiran baru dan diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, kita dipertunangkan dengan Kristus. Pada beberapa hari yang lalu telah saya gambarkan bagaimana bagannya itu ketika kita nanti diangkat dan masuk di dalam perkawinan kudus atau perjamuan kawin anak domba. Jadi setelah saudara, kita semua diselamatkan, menerima Roh Kudus, mengalami pemulihan, merupakan tujuan akhir kita. Yang menjadi tujuan akhir dari semuanya itu yaitu ketika gerejanya, kita semua dipertunangkan oleh Kristus sebagai pengantin laki-laki. Nah, hal yang perlu saudara ingat bahwa Tuhan Yesus berjanji bahwa Ia akan datang kembali. Yohanes 14 ayat 28, kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku akan datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersuka cita karena aku. Karena aku pergi kepada Bapakku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Tuhan setia terhadap janjinya. Dia pasti menepati janjinya. Amin. Nah, di dalam 2 Petrus 3 ayat 9 pun berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Jadi segala firman yang dijanjikan tentang berkaitan dengan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali itu adalah ya dan amin. Kedatangan Tuhan Yesus yang kedua mempunyai urutan-urutan yang sangat perlu diperhatikan, yang kemarin saya sampaikan sebagai anak Tuhan supaya kita tidak ditipu oleh setan. Bahwa janji kedatangan tapi saudara harus konsisten dengan firman Tuhan. Bahwa semua yang sedang terjadi, fenomena-fenomena yang sedang terjadi tentang pernyataan-pernyataan tentang akhir zaman, perkataan-perkataan yang mengatakan bahwa mereka tahu waktu pasti bahwa Tuhan Yesus datang, itu adalah satu kebohongan. Dan juga berbagai tanda-tanda yang sedang terjadi di mana-mana Yesus muncul, gambar-gambar Yesus muncul di tembok-tembok dan sebagainya. Sebagai anak Tuhan kita harus tahu bahwa hal-hal yang rendah seperti itu bukan hal yang difirmankan Tuhan. Itu adalah fenomena yang sudah dibuat oleh iblis untuk menipu semua anak-anak Tuhan. Kita berpegang teguh. Ibrani 9 ayat 28 berkata, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu Ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Ibrani 9 ayat 28. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara, siswa SOM, kita harus sungguh-sungguh dan melihat bahwa peristiwa kedatangan Tuhan Yesus akan dimulai dari rapture atau pengangkatan. Nah, saudara, saya mengulang ini untuk saudara bisa ingat bahwa peristiwa tentang rapture itu adalah peristiwa yang benar-benar akan terjadi sesuai dengan firman Tuhan. Jadi kata rapture atau another place, to transport from one place to another place. Dalam bahasa Yunani disebut harbazo atau to carry away, perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lain, atau to carry off.
ya, dibawa secara paksa gitu. Artinya ketika saudara sungguh-sungguh dengan Tuhan, nah, saudara tidak akan pernah tertinggal, tapi Tuhan mau membawa saudara untuk menikmati segala janji Tuhan. Nah, janji Tuhan yang terakhir semasa kita di bumi adalah pengangkatannya. Jadi peristiwa yang terjadi pada rapture sebagai berikut. Yang pertama, ya, ingat bahwa yang paling pertama orang-orang mati dalam Kristus akan dibangkitkan dulu. Lalu orang-orang yang hidup di dalam Kristus diubahkan dalam tubuh kemuliaan. Lalu yang ketiga, mereka yang telah dibangkitkan dan diubahkan diangkat dalam awan-awan menyongsong Tuhan di angkasa. Catat 1 Korintus 15 ayat 52, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Nah, beberapa ayat ini memberikan pernyataan yang kuat tentang kebangkitan orang-orang kudus, ya. Lukas dalam 14 ayat 14 pun berkata bahwa sebab engkau mendapat belasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi saudara harus lihat bahwa ada orang yang benar yang dibangkitkan karena mereka telah mati untuk menerima bagian yang telah Tuhan janjikan. Filipi 3 ayat 10 sampai dengan 11 menjelaskan bahwa betapa sukarnya orang beroleh bagian dalam kebangkitan pertama. Ya, artinya harus orang kudus, harus orang yang dilayakan, tidak semua orang. Jadi hal yang selalu saya ulang-ulang baik di dalam khotbah, ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang yang belajar tentang firman Tuhan, selalu harus benar dalam perkataan ketika kita menghadapi setiap hari-hari Tuhan. Ya, hari Tuhan bisa saja ketika saudara dipanggil Tuhan atau kalau saudara diperkenankan Tuhan untuk diangkat. Jadi kita memahami bahwa tidak ada sampai hari ini, ya, semua orang belum bersama-sama dengan Yesus, karena ini firman Tuhan. Orang yang mati nanti akan waktunya mereka akan dibangkitkan. Lalu kemudian kita yang hidup akan mengalami perubahan tubuh, kita diangkat, ya, menjadi mempunyai tubuh kemuliaan. Semua yang ada dalam kita dikatakan atau digambarkan bahwa akan ditenggalkan, semua yang fana akan ditenggalkan. Nah, keadaan tubuh orang kudus yang telah dibangkitkan, yang satu tidak lagi berwujud tubuh yang dapat binasa, melainkan tubuh yang tidak dapat binasa. Ya, jadi tubuh kemuliaan itu tubuh yang seperti Tuhan Yesus bangkit. Saudara bisa lihat di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 dan 43. Yang kedua, tubuh yang indah dan mulia, bukan tubuh yang lemah dan tak berdaya. Ya, tubuh yang kuat, tubuh yang tidak kena COVID dan sebagainya, virus dan sebagainya. Yang ketiga, tubuh yang dibangkitkan adalah seperti tubuh Yesus waktu dibangkitkan selama 40 hari yang tadi saya katakan. Ya, jadi makanya dalam beberapa pertemuan Kristus dengan murid-muridnya, dia melarang mereka untuk menyentuhnya. Ya. Nah, pengubahan tubuh yang fana menjadi tubuh yang mulia itu terjadi, ya, pada waktu kedatangan Tuhan Yesus di awan permai, dan gerejanya, saya dan Bapak Ibu semua, kita diangkat di dalam kemuliaan. Nah, pernyataan Tuhan Yesus bahwa aku akan datang kembali, ya, saya membaca catatan saya semalam ini, saya tulis supaya saya tidak salah lagi, ya, tidak salah menjelaskan. Nah, pernyataan Tuhan Yesus, aku akan datang kembali, kalimat ini selalu disebut berulang-ulang di dalam Alkitab. Artinya apa? Setiap pernyataan kalau diulang di dalam Alkitab berarti di situ ada nilai keseriusan yang Tuhan mau kita memperhatikan. Ada nilai-nilai yang serius yang Tuhan mau kita memperhatikan. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51 sampai 52. 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 52 bahwa kedatangan Tuhan Yesus disebutkan sebagai pertama, sebagai suatu rahasia, ya. Gambaran kedatangan Yesus itu tersembunyi sebelum dinyatakan dalam perjanjian baru. Itulah yang dimaksud dengan suatu rahasia, ya. Jadi sampai hari ini kita tidak pernah tahu bahwa kapan Tuhan datang. Tapi sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, kita belajar Alkitab, kita punya hubungan dengan Tuhan, kita tahu bahwa tanda-tanda kedatangannya itu sudah semakin jelas. Yang kedua, disebutkan bahwa waktu kedatangan Kristus itu terjadi dalam sekejap mata, pada saat nafiri berbunyi, ya. Jadi kita harus bedakan dengan nafiri yang ada di dalam Wahyu 11, itu berbeda. Lalu yang ketiga, orang-orang yang mengambil bagian dalam kedatangan Kristus dibagi atas dua bagian, ya, seperti yang tadi, yang mati dalam Kristus akan bangkit, lalu yang hidup dalam Kristus akan diubahkan sebelum kita diangkat, ya. Nah, apakah yang akan kita katakan tentang rapture?
bagi saya dan Bapak Ibu. Ya, kita harus menguji setiap ayat dari firman Tuhan yang berbicara supaya itu menjadi kebenaran di dalam kita dan kita juga tidak terombang-ambing. Yang pertama, ya, bahwa 1 Yohanes 14 ayat 3, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku supaya di tempat di mana aku berada kamu pun berada. Firman Tuhan, ya, Yohanes 14 ayat 3. Benar. Yang kedua, Lukas 21 ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Jadi berjaga-jaga, kita harus bersiap untuk menyambut kedatangan Tuhan. Yang ketiga, 1 Tesalonika 4 ayat 16 sampai 17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal dan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Jelas sekali firman Tuhan ini, ya. Apa yang harus kita katakan tentang rapture, ya, semua terangkum dalam firman Tuhan ini. 1 Yohanes 14 ayat 3, yang kedua Lukas 21 ayat 36, yang ketiga 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Yang keempat 2 Tesalonika 2 ayat 1. 2 Tesalonika 2 ayat 1 tentang kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus dan terhimpunnya kita dengan Dia. Yang kelima, Wahyu 4 ayat 1 dan 2. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu telah kudengar berkata kepadaku, seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah tahta terdiri di surga, dan di tahta itu duduk seorang. Nah, ini referensi ayat yang mendukung ketika kita berkata tentang rapture, gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan untuk masuk dalam masa rapture? Ya, yang pertama, sikap kita untuk siap sedia, siap setiap saat, siap dalam keadaan siap untuk menyongsong Tuhan, ya. Yaitu sikap yang harus kita lakukan di dalam masa rapture, waktu di mana Tuhan akan mengangkat. Yang pertama, siap sedia setiap saat. Ya, Matius 24 ayat 44. 2, menjadi pelayannya yang karena yang diuji. Yang menjadi pelayan artinya saudara harus punya pelayanan. Sekali lagi saya katakan, bahwa orang percaya, orang yang sudah diselamatkan, saudara tidak bisa diam, tapi saudara harus punya pelayanan, nilai pelayanan. Sehingga yang diuji adalah pekerjaan pelayanan kita, gitu ya. Lukas 19 ayat 11 sampai 27. Yang ketiga, menunggu dengan sabar. Ya, saudara, kita harus mengucap syukur bahwa kita hidup di zaman akhir zaman, di mana semua itu yang dikatakan oleh para nabi tergenapi di dalam kita. Jadi kita harus menunggu dengan sabar hari-hari terakhir ini. Nah, 4, tidak menghakimi satu dengan yang lain, karena semua akan dihakimi oleh Tuhan. Ya, jadi udah stop saling menghakimi, saling memperhatikan yang lebih. Ya, 1 Korintus 4 ayat 5. Ya, supaya kita tidak saling menghakimi, kita siap sedia ketika Tuhan ketika nafiri dia berbunyi, dan semua kita akan diangkat. Hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Yang kelima, hidup tidak bercacat di hadapan Tuhan. Kita jaga hidup kita bersih. Artinya begini, kita bisa berdosa, kita bisa salah, ya, tapi ingat kita punya Roh Kudus yang mengingatkan kita. Ketika kesadaran itu muncul, minta ampun, bikin pemulihan supaya keadaan kita tetap terjaga. Ya, hidup di dalam kewaspadaan sehingga kita tidak ada cacat. Oke. Yang kelima, saudara bisa baca di 1 Tesalonika 5 ayat 23 dan Efesus pasal 5 ayat 27. Yang keenam, memiliki ketaatan yang sempurna kepada Kristus. Sekali lagi, ketaatan itu penting. Belajar taat. Ya, saudara dimanapun, saudara belajar taat. 1 Timotius 6 ayat 14, referensinya. 7, berharap dengan penuh sukacita. Saudara harus tetap dalam keadaan sukacita, karena saudara sedang ada di dalam satu penantian yang benar-benar penuh dengan kemuliaan. Jadi kita harus bersukacita. Yang ke-8, senantiasa tinggal atau hidup di dalam Kristus. 1 Yohanes 2 ayat 28. Jadi poin yang tadi, 7, berharap dengan penuh sukacita.
itu Titus 2 ayat 13, dan senantiasa tinggal atau hidup di dalam Kristus 1 Yohanes 2 ayat 28. Nah, kemudian beberapa pernyataan yang saya sampaikan kemarin, ada 3 kelompok orang yang akan diangkat. Yang pertama, orang suci perjanjian lama. Ya, setiap mereka dalam perjanjian lama. Lalu yang kedua adalah orang percaya, gereja. Itu saya dan Bapak Ibu ya, termasuk juga orang-orang dalam perjanjian baru yang mereka yang telah meninggal ya sebelum kedatangan itu. Lalu yang ketiga adalah 144.000 orang Yahudi tertuang dalam Wahyu 7 ayat 1 sampai 8 dan Wahyu 14 ayat yang pertama, ayat yang ke-1. Ya, 148 orang Yahudi. Nah, ini bagian yang sempat saya sampaikan kemarin bahwa juga itu adalah kedaulatan Tuhan. Karena tegar tengkuknya mereka yang tidak menerima atau belum bisa meyakinkan diri mereka tentang kebenaran firman Tuhan bahwa Mesias itu sudah datang. Nah, saudara, selanjutnya dari kemarin kalau kita lihat tentang kursi ya, waktu saya gambarkan tentang bagan di mana pengangkatan itu terjadi dan kita akan bersama-sama dengan Kristus ya, di mana perjamuan kawin anak domba itu disebut kursi pengadilan Kristus dan juga perjamuan kawin anak domba. Jadi ada 2 peristiwa nanti ketika kita ada di sana ya. Yang pertama, kursi pengadilan Kristus ya, pada waktu kemarin memang saya jelaskan yang paling pertama adalah perjamuan kawin anak domba dan kedua adalah kursi pengadilan Kristus. Urutannya bukan hal yang perlu diperdebatkan, tapi bahwa peristiwa ini akan terjadi ya. Bahwa pertama perjamuan kawin anak domba adalah kita semua ditetapkan menjadi pengantinnya Tuhan di dalam surga. Ya, persiapan semua di Tuhan semua persiapan itu dibuat sedemikian rupa bagi gerejanya sehingga kita tepat pada waktunya, pada waktu Tuhan, perjamuan kawin anak domba itu terjadi di sorga dan Kristus sebagai pengantin laki-laki, gereja sebagai pengantin perempuan. Nah, saudara lihat adalah beberapa persiapan yang terjadi ya, gambarannya kira-kira begini. Pertama, gambaran persiapan pengantin Kristus. Saudara bisa baca di dalam Wahyu 19 ayat 7 sampai 8. Yang pertama, pengantin itu telah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, harus. Ya, yang pertama itu. Dan dikenakan jubah kebenaran. Kita belum benar, tetapi kebenaran itu diberikan kepada saya dan Bapak Ibu sebagai orang-orang yang ditebus. Referensi ayatnya 2 Korintus 5 ayat 21, Filipi 3 ayat 9, Wahyu 3 ayat 4 sampai 5, Yesaya 61 ayat yang ke-10. Ya, jadi yang pertama kita itu dibenarkan, justified ya, kita dibenarkan oleh Kristus. Yang kedua, pengantin itu telah tumbuh dalam pengenalan Kristus dan menjadi serupa dengannya. Nah, kita disucikan ya, sanctified, kita disucikan. 2 Petrus 3 ayat 18 dan 2 Korintus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18 dan 2 Korintus 3 ayat 18. Yang ketiga, pengantin itu telah diubahkan dalam tubuh kemuliaan, yaitu pada saat rapture. Ya, jadi persiapan-persiapan ini juga termasuk ketika kita mengalami perubahan tubuh jasmani menjadi tubuh kemuliaan. Ya, jadi itu disebut glorified. Jadi justified, sanctified, dan yang ketiga adalah glorified. Selanjutnya ya, kita akan lihat terus bahwa setelah peristiwa itu terjadi ya, bahwa peristiwa setelah perjamuan kawin anak domba, yang kedua adalah kursi pengadilan Kristus. Jadi semua orang dibawa kepada Tuhan untuk menerima bagian. Ya, masih ingat bahwa Tuhan menghakimi bukan untuk membenarkan atau menyalahkan, tetapi penghakiman ini diberikan kepada semua orang yang telah diangkat untuk menerima bagiannya. Ya, jadi bagian yang akan Tuhan berikan itu adalah 5 mahkota yang diberikan pada waktu kursi pengadilan Kristus terjadi. Ya, masih ingat kemarin yang saya jelaskan, mahkota kehidupan. Ya, yang pertama mahkota kehidupan diberikan kepada
orang yang tahan dan setia mengikuti Yesus sampai dengan pencobaan terakhir. Wahyu 2 ayat 10. Lalu yang kedua, mahkota kebenaran diberikan bagi mereka yang merindukan kedatangan Kristus. 2 Timotius 4 ayat 8. Lalu yang ketiga, mahkota abadi diberikan kepada orang-orang yang dapat menguasai diri dalam kehidupan sehari-hari. 1 Korintus 9 ayat 25. Keempat, mahkota sukacita diberikan kepada mereka yang bersaksi dan memenangkan banyak jiwa bagi Tuhan. Ini penginjil, ya, Filipi 4 ayat 1. Lalu yang kelima, mahkota kemuliaan diberikan kepada mereka yang setia memelihara domba-domba jemaat. Jadi pemimpin, mulai gembala sidang, gembala FA, ketua-ketua kelompok pelayanan, wanita, pemuda, remaja, pria, kelompok lansia, semua, ya, mereka yang mengembalakan, itu jadi memimpin domba. Jadi apa yang terjadi di sana setelah pengangkatan, yaitu pertama, perjamuan kawin anak domba, yang kedua adalah kursi pengadilan Kristus. Nah, demikian yang sesi pertama, nanti saya akan lanjutkan setelah ini. Ya, Tuhan memberkati.